warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah siang ini di Masjid Ulil Albab, kampus terpadu Universitas Islam Indonesia. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Bulughul Maram. InsyaAllah kita akan membaca hadis nomor 467. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, "Madatis sunnatu anna fi kulli arba'ina fasa'idan jum'atan." Rawahu ad-Daruqutni bisnadin dha'if. Kata Jabir bin Abdullah, telah berlaku dalam ajaran sunnah, dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di setiap 40 orang atau lebih di situ ada kegiatan Jumatan. Riwayat Ad-Daruqutni dengan sanad dhaif. Riwayat Ad-Daruqutni dari jalur Ishaq bin Khalid lemah sekali, dengan alasan bahwa Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Qurashi dikomentari oleh para ulama ahli hadis seperti keterangan Imam Ahmad, idrib ala ahadithihi hiya kadhibun au qala mawdu'ah. Buang saja hadisnya karena banyak hadisnya yang dusta. Dalam keterangan yang lain beliau mengatakan mawdu'ah, hadis mawdu', hadis dusta. An-Nasai dan yang lainnya mengatakan laitha bi thiqatin, dia bukan orang yang terpercaya. Kata Ibnu Hibban, ya'ti bil maqlubat anits thiqat fayakthur. Dia membawakan banyak sekali riwayat yang dibolak-balik dari perawi yang thiqat, dan intinya banyak ahli hadis yang memberikan komentar bahwa status hadis ini dhaif sekali, dhaif jiddan. Baik, karena status hadis ini dhaif jiddan, maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa hadis ini tidak valid sampai Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Selesai pembahasan hadis ini, berikutnya kita menuju ke pembahasan fikih dari hadis. Hadis ini dijadikan dalil oleh dua madhab bahwa syarat minimal jumlah peserta Jumatan adalah 40 orang. Dan ini merupakan pendapat para ulama mazhab Syafi'iyah dan Hambali. Mereka berdalil dengan hadis ini, perkataan Jabir bin Abdullah, namun mengingat statusnya dhaif jiddan, tidak valid, sehingga status ini dijadikan sebagai dalil cukup lemah. Namun di sana ada riwayat yang lain, yaitu riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari ayahnya yaitu Ka'ab bin Malik. Wa kana qa'ida abihi ba'da ma dhahaba basaru. Dan Abdurrahman ini yang nuntun bapaknya setelah bapaknya buta. Ka'ab bin Malik di usia tua itu mengalami buta, dituntun oleh Abdurrahman, anaknya. Lalu Ka'ab bin Malik, beliau punya kebiasaan, annahu kana idza sami'a an-nida' yaumal jum'ah tarahhama li As'ad bin Zurarah. Setiap kali beliau mendengar adzan Jumatan, beliau selalu mendoakan kebaikan untuk As'ad bin Zurarah. Akhirnya ketika beliau ditanya, kenapa setiap kali anda mendengar adzan selalu mendoakan kebaikan untuk As'ad bin Zurarah? Qala, kata Ka'ab bin Malik, li'annahu awwalu man jamma'a bina fi hasmin nabid min harrati bani bayadah fi naki'in.
Karena beliaulah yang pertama kali mengadakan Jumatan di tengah kami, ya, yang dilakukan di daerah Bani Bayadah. Qultu, kemudian Abdurrahman bertanya kepada ayahnya, kam antum yauma idzin, berapa jumlah kalian ketika itu? Qala, kata Ka'ab bin Malik, arba'un, jumlah kami ketika itu 40 orang. Dan riwayat ini sahih, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan sehingga bisa diterima sebagai dalil. Tayyib. Berdasarkan riwayat ini, maka mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hambali mereka mengatakan bahwa syarat minimal peserta Jumatan berapa? 40 orang. Yang satu maudhu, yang satu keterangan dari Ka'ab bin Malik mengenai peristiwa Jumatan pertama kali yang diadakan Nabi SAW. Ada 3 orang, semuanya namanya Sa'ad, yang punya peran besar di awal dakwah Nabi SAW di Madinah. Siapa saja itu? As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Mu'adz, dan Sa'ad bin Ubadah. As'ad bin Zurarah, beliau yang memprakarsai Jumatan pertama kali, dan itu letaknya di daerah Kuba, tidak jauh dari Masjid Kuba. Karena Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, beliau tidak langsung masuk ke kota Madinah, tapi beliau singgah dulu di Kuba, dan disitulah, di sekitar itu beliau mengadakan Jumatan. Dan sampai sekarang tempat pertama kali Jumatan Nabi SAW didirikan sebuah masjid namanya Masjid Al-Jum'ah, tidak jauh dari Kuba, di daerah Bani Bayadah. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz adalah Sayyidul Aus, beliau pemuka suku Aus. Sedangkan Sa'ad bin Ubadah Sayyidul Hajraj, pemuka suku Hajraj. 2 suku besar yang menghuni Madinah, suku Aus dan suku Hajraj. Nabi SAW mendapatkan penerimaan dari masyarakat Madinah. Di antaranya adalah peran orang-orang besar, para pemuda-pemuda hebat yang merupakan orang asli Ansar yang mendukung Rasulullah SAW. 3 Sa'ad, As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Ubadah, dan Sa'ad bin Mu'adz. Baik, selanjutnya beralih kepada perbedaan pendapat tadi. Pendapat yang pertama tadi kita menyebutkan adalah bahwa syarat sah Jumatan minimal pesertanya 40. Jika kurang dari 40, maka Jumatannya tidak berlaku, sehingga harus sholat zuhur. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa syarat sah Jumatan minimal adalah 12 orang. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jumu'ah ayat 11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Wa idza ra'au tijaratan, ketika mereka melihat tijarah, ada barang dagangan, aw lahwan, atau kesenangan dunia yang sesaat, infaddu ilaiha, mereka bubar dari tempat Jumatan, ilaiha, menuju dagangan tadi. Dan dagangan ini milik Dihyah Al-Kalbi sebelum beliau masuk Islam. Datang membawa barang dagangan dalam jumlah banyak, kemudian digelar di depan masjid. Nah, akhirnya banyak orang yang tidak ingin ketinggalan untuk mendapatkan barang-barang yang dibawa oleh pedagang ini. Dan pada waktu itu mereka sedang mendengarkan khutbah Nabi SAW saat Jumatan. Infaddu, mereka bubar, ilaiha, menuju dagangan tadi, wa tarakuka, dan mereka meninggalkan kamu, qaiman, dalam posisi berdiri. Sehingga ini dalil bahasanya khatib ketika Jumatan itu apa? Berdiri. Wa tarakuka qaima, dan mereka meninggalkanmu dalam posisi berdiri. Kita bacakan beberapa keterangan yang terjadi ketika itu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ah,
ketika Nabi SAW sedang berkhutbah di hari Jumat. Faqadimat 'irun ilal Madinah, tiba-tiba datang rombongan kafilah dagang masuk Madinah. Fabtadaraha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat Rasulullah SAW bersegera, berduyun-duyun, berlomba untuk menuju barang dagangan tadi. Kata beliau, hatta lam yabqa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa 12 rajulan. Sampai yang tersisa bersama Rasulullah SAW hanya tinggal 12 orang. Yang tersisa tetap duduk mendengarkan khutbah Nabi SAW hanya 12 orang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi law tataba'tum hatta lam yabqa minkum ahadun lasala bikumul wadi nara. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, andaikan kalian bareng-bareng meninggalkan majelis ini hingga yang tersisa di tengah kalian hanya tinggal satu orang, lasala bikumul wadi nara, maka lembah ini akan dialiri oleh api akan nyembur di sini. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Wa qala Jabir, kata Jabir, kana fil 12 alladziina thabatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Di antara 12 orang yang bertahan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan khutbah Jumat adalah Abu Bakar dan Umar. Tayyib. Dan beberapa sahabat yang lain mereka mengatakan, aku termasuk di antara yang bertahan ketika itu. Nah, di sini kita bisa dapat kesimpulan, jika Jumatan Nabi SAW tidak dibatalkan, pada waktu mereka jamaahnya bubar, yang tersisa hanya berapa? 12 orang. Berarti menunjukkan jumlah jamaah Jumatan tidak harus sebanyak 40. Karena ketika jamaah bubar tinggal 12 orang, Rasulullah SAW tidak mengatakan kurang kuotanya. Kalau begitu kita tunggu yang lain balik, baleni lagi, diulangi Jumatannya. Tidak demikian. Tapi Rasulullah SAW tetap lanjutkan sampai selesai. Baik. Sehingga riwayat ini menjadi salah satu dalil bahwa jumlah peserta Jumatan boleh kurang dari 40, dan ada yang berpendapat minimal 12. Selanjutnya ada juga pendapat-pendapat yang lain berkaitan dengan jumlah peserta Jumatan. Bahkan sebagian ulama mengumpulkan jumlahnya ada 14 pendapat. Kurang lebih 14 pendapat. Khilaf di antara para ulama terkait berapa jumlah minimal peserta Jumatan. Kurang lebih ada 14 pendapat. Yang jika kita simpulkan dari semua pendapat itu sifatnya hanya menceritakan peristiwa yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ini, dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Karena ada seperti ini, maka ini jadi batasan. Baik. Nah, untuk bisa mentarjih ini saya berikan sedikit muqaddimah. Jadi ada peristiwa yang terjadi di zaman Nabi SAW yang disebut oleh para ulama dengan waqa'atul ain atau qadhiyatul ain. Waqa'atul ain atau qadhiyatul ain adalah kejadian yang ada di zaman Nabi SAW, namun sifatnya tidak disengaja. Kebetulan terjadi dengan kondisi seperti itu. Artinya tidak disuasanakan, tidak dikondisikan, tidak disuasanakan, namun terjadi tanpa kesengajaan. Itu namanya waqa'atul ain. Nah, waqa'atul ain seperti ini, pendapat yang lebih tepat tidak bisa dijadikan sebagai batasan. Karena
dia tidak disengaja untuk dikondisikan. Contoh waqa'atul ain adalah peristiwa ini. Nabi SAW mengadakan Jumatan pertama kali diprakarsai oleh As'ad bin Zurarah dengan jumlah jamaah 40 orang. Apakah jumlah jamaah 40 orang itu karena dikondisikan? Atau karena ketika itu yang kumpul 40 orang? Jawabannya yang kedua. Yang kumpul ketika itu kebetulan 40 orang, bukan karena dikondisikan. Sehingga beliau tidak memberikan misalnya penjelasan kepada masyarakat, pokoknya harus kumpul 40, kalau belum kumpul 40 saya tidak bisa mulai Jumatannya. Tidak. Tapi pada saat Jumatan itu diselenggarakan pertama kali, ya, yang hadir ketika itu jumlahnya 40, bukan karena kesengajaan, tapi karena keadaan yang ada. Hal sama juga yang terjadi pada jamaah yang bubar tadi. Apakah yang 12 itu karena dikondisikan? Tidak. Begitu jamaah bubar, Nabi SAW tidak menahan. Tolong bertahan, minimal 12. Andaikan itu syarat, tentu Rasulullah SAW akan mempertahankan sejumlah orang yang menjadi syarat minimal Jumatan. Nah, ini semuanya disebut waqa'atul ain atau qadhiyatul ain, kejadian tidak sengaja yang ada di zaman Nabi SAW disebabkan karena keadaan atau kondisi yang ada di masyarakat. Sehingga yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Baik. Oleh karena itulah berkaitan dengan pendapat yang lebih tepat mengenai syarat minimal jumlah peserta sholat Jumat adalah selama sah disebut berjamaah, maka sah untuk Jumatan. Berapa minimal seseorang bisa sah berjamaah sehingga disebut oh ini ada jamaah? 3 orang. Minimal berapa? 3 orang. Sehingga ketika di situ ada 3 orang, seperti perintah Nabi SAW, kalau ada orang yang safar bertiga, maka salah satu sebagai pemimpin, sebagai imam. Kalau berdua kenapa tidak? Karena berdua langsung bisa diskusi, tidak perlu pemimpin. Kalau berdua, orang satu tidak harus mengikuti yang pertama, orang pertama tidak harus mengikuti yang kedua. Mereka bisa diskusi. Kalau bertiga, nah ganjil. Ketika ganjil di sini harus ada yang memutuskan. Maka di saat itulah Rasulullah SAW perintahkan agar ketika safar bertiga ada amir, ada imam safar, pemimpin safar ketika itu. Baik. Dari sinilah pendapat yang lebih mendekati bahwa Jumatan tanaqidu bi aqalla adadin yutlaqu alaihi al-jama'. Sah dengan jumlah peserta minimal untuk bisa disebut sekelompok orang. Wa huwa thalathatun 'ala rajih, dan jumlahnya 3 orang menurut pendapat yang lebih kuat. Ada juga yang berpendapat minimal 2 orang, 1 khatib, 1 muadzin sah. Berdasarkan dalil yang menunjukkan tidak wajibnya adanya syarat tertentu terkait jumlah minimal Jumatan. Namun pendapat yang lebih mendekati hal ini adalah pendapat 3 orang. Karena dari 3 ini kita bisa lihat contoh yang diberikan Nabi SAW dalam safar, harus ada imam. Sehingga ketika bertiga, salah satu jadi imam, jadi khatib, satunya muadzin, satunya bertahan duduk. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, sebagaimana keterangan Ibnu Hani, di mana dinukil dari Imam Ahmad perkataan beliau, idza fatatir rajulul jum'ata fa adraka rajulaini fayusalluna jami'an wa yu'ummuhum wahidun wa yaqumu wasatuhum kadza fa'ala Ibnu Mas'udin bi Alqamah wal Aswad. Apabila seseorang tidak bisa mengikuti Jumatan karena jauh dari masjid, lalu dia menjumpai 2 orang, maka mereka bisa sholat bareng-bareng. Salah satu jadi imam dan berdiri di tengahnya,
sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud dengan Alqamah dan Al-Aswad. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam sebagaimana dalam Al-Ikhtiyarat. Wallahu a'lam. Ala kullin, intinya adalah mengenai jumlah minimal peserta Jumatan cukup 3 orang. Kalau lebih Pak, lebih bagus. Makin banyak makin bagus. Nah, yang penting di sini setelah kita bicara masalah jumlah adalah kita bicara masalah hak menyelenggarakan. Tolong bedakan antara mengikuti Jumatan dengan menyelenggarakan Jumatan. Bedakan antara mengikuti Jumatan dengan menyelenggarakan Jumatan. Mengikuti Jumatan siapapun bisa melakukannya. Menyelenggarakan Jumatan hanya khusus bagi laki-laki yang mukim, ya, mustautin, penduduk setempat. Baik, contoh Pondok Putri, seisi ma'had ini isinya perempuan. Boleh enggak mereka ngadain Jumatan khusus putri? Khotibnya perempuan, yang dengerin perempuan. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena yang boleh mengadakan Jumatan hanya laki-laki. Perempuan nggak boleh ngadain Jumatan, menyelenggarakan Jumatan nggak boleh. Tapi kalau ngikuti Jumatan boleh nggak? Wanita ngikut Jumatan di masjid boleh, bareng laki-laki yang lain. Baik, anak kecil belum balik, kelas 5 SD, membuat komplotan bersama sekian puluh orang ngadain Jumatan. Belum balik semua, boleh? Nggak boleh, harus sudah balik karena mereka tidak wajib. Musafir juga sama. Maka kalau misalnya ada sekelompok orang mereka safar naik gunung, kemudian di atas gunung tidak ada pemukiman penduduk pas hari Jumat, boleh gak Mbak ngadain Jumatan? Tidak boleh. Anda bukan mukim dan bukan penduduk. Maka pada posisi itu pilihannya ngikuti Jumatan kampung terdekat, atau kalau nggak ada tidak Jumatan. Sehingga cukup apa? Salat zuhur. Ada orang rombongan mampir di rest area. Di rest area misalnya, ngadain Jumatan, boleh? Tidak boleh, karena semuanya musafir. Insyaallah bisa dipahami ya? Baik. Kasus saya berangkat ke Jakarta lewat Bandara Adi Sucipto, flight jam 12:30. Wah, itu nanggung banget. Mau Jumatan nanti telat, nggak Jumatan kok sawangan nih belum berangkat. Anggap misalnya flightnya jam 12:30, udah masuk waktu duhur jam 12:15. Boleh nggak ngadain Jumatan di musola ruang tunggu bandara? Selagi belum berangkat safar boleh. Ya, ini kan masih wilayah kita. Kita adalah orang sini, sehingga boleh mengadakan Jumatan. Dan saya pernah seperti itu ya. Ruang tunggu kosong, tidak ada yang menggunakan. Kemudian flight kurang lebih 45 menit lagi, tak ajak mereka yang ada di ruang tunggu, ayo Pak, ada Jumatan. Alhamdulillah terkumpul kira-kira 20 orang Jumatan di ruang tunggu bandara. Tapi di musolanya, jadi tidak ganggu yang lain. Wallahu ta'ala alam. Memperjuangkan Jumatan itu penting, karena Jumatan itu sholat wajib yang paling afdol. Dari 5 sholat waktu, Jumatan itu sholat wajib yang paling afdol. Maka kalau Anda bisa Jumatan, usahakan Jumatan. Kalau safar Pak, bisa mampir masjid Jumatan, usahakan Jumatan jika memungkinkan. Kalau kamu memungkinkan ya tidak harus Jumatan. Tayyib. Selanjutnya,
Tadi kita sudah menyebutkan mengenai tarjih bahwa Jumatan minimal 3 orang. Salah satu di antara dalil penguatnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanu salasatan falyummuhum ahaduhum." Kalau jumlahnya ada 3 orang, falyummahum, hendaknya salah satu di antara mereka jadi imam. Wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum. Dan yang paling berhak untuk jadi imam adalah yang paling banyak hafalannya. Dan disebutkan dalam hadis Ka'ab bin Malik tadi, kenapa ini tidak bisa jadi dalil? Pertama, hadis ini adalah hadis yang sifatnya maudhu'. Yang kedua, kejadian itu waqi'atul ain. Karena waqi'atul ain, kejadian yang tidak disengaja, maka tidak bisa kita jadikan sebagai batasan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Sekelompok orang Jogja camping di teras Merapi. Nah, boleh enggak mereka ngadain Jumatan di tempat camping? Boleh? Kenapa? Mereka bukan musafir, sehingga mereka bisa ngadain Jumatan di situ. Ya, meskipun ada juga yang mengatakan tempat Jumatan itu harus mudun. Mudun itu perkampungan. Ada perkampungan di situ. Kalau nggak ada perkampungan nggak boleh. Sebab Nabi SAW tidak mengadakan Jumatan di tempat tanah lapang, tapi di daerah yang ada pemukimannya. Namun wallahu alam, pendapat yang lebih tepat, persyaratan itu juga tidak tepat sebab itu di luar kesengajaan. Demikian, semoga yang kita baca ini bermanfaat dan setidaknya Bulughul Maram ini menjadi panduan bagi kita untuk mengenali kenapa dalam mazhab Syafi'i ada ini. Oh, ternyata dalilnya ini, walaupun statusnya hadis dhaif jiddan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Hukum salawat ketika duduk di antara 2 khutbah. Yang bersalawat siapa? Jamaahnya. Apa hukum salawat ketika khatib duduk di antara 2 khutbah? Ketika duduk di antara 2 khutbah, makmum itu disyariatkan baca apa? Kemarin kita sudah bahas mengenai waktu mustajab untuk berdoa. Dan salah satu di antara riwayat yang ada, riwayat Muslim, bahwa waktu yang mustajab itu antara duduknya imam sampai selesai Jumatan. Dan imam duduk pertama kali kapan? Ketika azan. Begitu dia assalamualaikum, salam, duduk, azan, sampai selesai Jumatan. Nah, di rentang ini kapan kita bisa berdoa? Apakah saat khatib berkhutbah? Enggak mungkin. Apakah saat khatib membaca ayat? Juga enggak mungkin. Sehingga di rentang ini kita hanya mungkin berdoa kapan? Antara atau ketika duduk di antara 2 khutbah. Maka di saat itulah kenapa kita disyariatkan untuk berdoa, sebab itu waktu yang mustajab menurut pendapat sebagian ulama. Sehingga jangan disia-siakan. Begitu imam duduk, silakan Anda berdoa. Duduk di antara 2 khutbah. Baik. Nah, doa ini bebas. Shalawat juga doa yang lain bisa, baik yang sifatnya permohonan pribadi maupun doa umum ya, untuk kemaslahatan kaum muslimin, intinya doa. Dan bisa juga doa memohon ampunan. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika orang stroke yang tidak bisa ke masjid sendiri? Berapa kali batasan dia tidak Jumatan?
Bolehkah sholat duhur saja atau tetap dipaksakan Jumatan? Jadi meninggalkan Jumatan yang di situ ada ancaman besar, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Man taraka thalatha juma'in tahawunan." Siapa yang meninggalkan Jumatan selama 3 kali, disebabkan selama 3 kali tahawunan, karena meremehkan, karena malas, maka Allah Ta'ala akan mengunci hatinya untuk jadi orang munafik. Baik, sehingga status dia tidak Jumatan gak ada uzur, tapi karena malas. Oleh karena itu bagi yang tidak Jumatan karena uzur, misalnya orang sakit, budak kan tidak wajib Jumatan, termasuk musafir. Mas, saya itu sopir bis kota antar provinsi, Jogja, Surabaya, dan masuk tiap hari, sehingga kalau Jumatan saya pasti selalu di atas kendaraan. Kan tidak mungkin ya, terus bisnya mampir masjid, ngejak para penumpang, ayo kita Jumatan semua, bisa dipecat dia. Maka mau tidak mau dia setiap hari Jumat tidak akan bisa Jumatan, kecuali kalau dia ngambil cuti. Bisa jadi lebih dari 3 kali. Tapi orang ini punya uzur. Karena punya uzur, maka insya Allah dia boleh tidak Jumatan. Wallahu a'lam. Nah. Oleh karena itu, karena yang bersangkutan dalam posisi stroke dan tidak bisa ke masjid sendiri, maka tidak ada kewajiban Jumatan bagi beliau, disebabkan karena uzur sakit. Nah. Silakan. Niat safar itu kan sudah saya pasang dari rumah. Ya. Waktu saya di rest area itu, walaupun masih ada di daerah saya, apakah itu sudah dikatakan musafir atau saya masih mukim? Nah. Baik. Apabila ada orang yang niat safar, apakah dia sudah jadi musafir? Belum, karena safar itu tidak bisa distatuskan dengan niat semata. Saya mau safar, dia sudah punya niat safar. Oh, berarti sejak niat kamu sudah musafir, walaupun dia masih di rumahnya. Tidak ya. Safar itu bukan karena sebatas niat, tapi safar disebut safar ketika orang sudah melakukan perjalanan. Walaupun bisa jadi nggak punya niat, tiba-tiba diajak sama temannya, ayo ikut saya. Kemana? Wis tau melu. Ternyata ke Solo. Ikut dia, ternyata ke Solo. Oh, ke Solo. Berarti safar nggak dia? Safar. Walaupun awalnya tidak punya niat. Begitu, Pak. Karena itulah berkaitan dengan di posisi mana orang disebut musafir. Bukan di posisi yang penting dia sudah punya niat kemudian berangkat, tapi di posisi ketika dia sudah keluar dari wilayahnya. Nah, kira-kira Prambanan itu masih wilayah atau bukan? Kalau orang Jogja, oh masih. Orang Jogja ke Prambanan itu ya masih dianggap satu wilayah. Sehingga kalau baru sampai Prambanan lalu beliau berhenti, maka ini belum bisa disebut musafir. Baik. Akan tetapi kalau kita musafir lalu ngikuti jamaah yang ada, tidak masalah. Kalau yang tadi kan musafir tidak boleh mengadakan, tapi kalau ngikuti jamaah yang ada boleh. Sehingga mampir di masjid untuk ikut Jumatan silahkan. Begitu. Pak, buru-buru Pak. Kalau Anda buru-buru silahkan terus melaju, ketemu masjid menjelang qomat langsung turun. Masuk masjid sebentar, qomat, Anda ikut Jumatan, balik lagi. Agar kita tetap tercatat sebagai orang yang hadir dalam Jumatan.
Karena Jumatan tadi apa? Salat wajib yang paling afdal. Wallahu a'lam. Selanjutnya enggak jadi? Nah, batasan kita keluar wilayah berapa jauhnya? Yang pertama, apabila kita keluar wilayah 80 kilo ke atas, maka itu pasti safar. Yang kedua, jika kita keluar wilayah kurang dari 80 kilo, ini tergantung dari urf yang berlaku di masyarakat, tergantung dari budaya yang berlaku di masyarakat. Menurut masyarakat, kalau melakukan perjalanan 30 kilo, 40 kilo, sudah safar atau belum? Sudah, ya sudah, berarti berlaku safar. Dan kita bagian dari masyarakat. Maka kira-kira Anda bisa nilai berangkat ke Klaten, Klaten kota. Orang Jogja ke Klaten kota safar nggak? Menurut orang Jogja? Tidak. Ya, kalau Klaten kota tidak. Sama seperti Jakarta Bogor. Orang Jakarta sama Bogor ngapain? Dia kerja di Jakarta, terus apa? Rumahnya di Bogor. Tiap hari seperti itu. Musafir nggak itu? Jakarta Bogor safar nggak? Berapa jarak Jakarta Bogor? Hah? Berapa jarak? 60 kilo. Tapi tidak disebut safar. 60 kilo ditempuh dalam waktu berapa? Bisa 5 jam. Macet. Maka dalam kondisi ketika seseorang melakukan perjalanan jauh, tapi masyarakat belum menyebut safar, ya statusnya bukan safar. Wallahu a'lam. Ya. Ngajar jam 7 nanti ya dia punya kendaraan ya gitu. Juga ada dulu wakil rektor di sini juga rumahnya itu setelah UNS Solo, UNS Solo. Nah itu juga sama ngelaju terus gitu. Kalau seperti ini gimana? Karena beliau tidak menetap di sini, ya jadi cuman ngajar terus pulang, walaupun tiap hari, maka beliau musafir. Wallahu a'lam. Beda kalau menetap misalnya. Beliau punya tempat tinggal di sini, sehingga kadang 2 hari baru pulang, 3 hari baru pulang. Kalau ada seperti itu, maka beliau mukim di 2 tempat. Di sini mukim, di sana mukim. Seperti misalnya ada orang yang punya istri lebih dari 1. Yang satunya Jogja, satunya Solo. Maka di Jogja mukim, di Solo mukim. Karena ketika di Solo dia pulang, di Jogja dia juga pulang. Mahasiswa luar kota tinggal di Jogja untuk masa rentang tertentu belajar, itu mukim atau musafir? Mahasiswa musafir, Masya Allah. Nanti jamak kosor terus itu. Mereka mukim di Jogja, mereka mukim di Jakarta, mereka mukim. Jadi mukim di 2 tempat. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan jadi sesuatu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.